Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas perbedaan staking dan farming. Sebenarnya itu persamaannya dulu ya, persamaannya itu hampir sama. Intinya kita mengunci token kita dan kita nanti akan mendapatkan rewardnya, sama kayak deposito. Tapi kalau deposito kan rewardnya kan kecil ya, persenannya cuma 5% per tahun. Kalau staking ini lebih besar lagi, bisa sampai 10 kali dari deposito. Apalagi kalau farming itu lebih besar lagi daripada staking. Itu dari sisi persamaannya. Kalau perbedaannya itu, kalau staking, saya bahas staking dulu ya. Oh ya, kalau belum tahu apa itu staking, bisa lihat video sebelumnya ya, yang saya contohkan bagaimana cara staking di platform Zedify. Tapi selain Zedify juga banyak kok platform-platform atau token-token yang menyediakan opsi buat staking dan farming. Zedify itu cuma contoh ya yang saya praktekkan langsung. Yang pertama, bedanya staking dengan farming itu tokennya. Kalau staking itu kita cuma butuh satu token aja. Jadi misalkan kita staking token Zedify ya kita cuma butuh token Zedify. Saya kan kemarin ini ya, staking 1000 Sevan ya saya cuma butuh 1000 Sevan buat stakingnya. Jadi cuma hold 1000, kita simpan token Sevannya sesuai yang mau disimpan dan kita kunci di platformnya. Ya itu nanti kita akan mendapatkan segini ya, API-nya 75% sesuai durasi yang dipilih kayak kemarin. Untuk staking ini API-nya atau rewardnya lebih kecil ya daripada farming. Kalau yang farming itu, bentar tak lihatin dulu. Kalau farming ini API-nya sampai 144 ya di Zedify. Oh ya, API ini di setiap token itu beda ya. Misalkan di coin cake itu berapa, kalau di Zedify berapa, kalau di Last Survivor berapa. Jadi sesuai opsi yang diberikan oleh Zedify ya. Semakin banyak orang yang staking atau farming, maka API-nya ini, persenannya ini otomatis akan turun, dan semakin sedikit orang yang staking atau farming, maka persenannya ini akan naik. Kalau tadi staking kan harus hold token Sevan, ya cuma Sevannya doang kan, cuma satu. Tapi kalau farming ini berbeda guys. Kalau farming ini harus tokennya itu kayak pasangan gitu. Jadi misalkan kalian ingin ingin farming di sini, caranya kalian harus memasangkan, atau kalau bahasa kerennya itu kalau di crypto itu add liquidity. Add liquidity itu jadi menggabungkan setengahnya Sevan, setengahnya BNB. Jadi kayak digabungkan gitu loh guys. Jadi misalkan kita farming 1000 Sevan atau sekitar 6 ribuan dolar. Jadi kita butuh pasangannya token BNB sejumlah yang sama kayak Sevan tadi. Jadi estimasi 1000 Sevan kan 6.000 dolar. Jadi kita harus hold token BNB-nya juga sebanyak 6.000 dolar. Tinggal kalian kalkulator 6.000 dolar itu berapa token BNB ya, berapa koin BNB. Jadi perbandingannya itu 1:1 gitu loh. Jadi misalkan hold 1000 Sevan senilai 6.000 dolar, maka kita harus hold BNB estimasinya 6.000 dolar juga. Nah itu ya guys ya. Jadi yang dari sisi perbedaan yang pertama, kita kalau staking itu cuma butuh token Sevannya aja dengan API atau reward yang segitu, yang lebih kecil. Dan kalau mau reward yang lebih besar, itu kita harus memasangkan antara dua token, yaitu Zedify atau dengan BNB.
Kalau di platform lain juga sama, misalkan platform Asva yang kemarin saya contohkan. Kalau Asva itu ya berarti ada pilihannya, biasanya bisa menggabungkan antara Asva dengan BNB atau menggabungkan antara token Asva dengan BUSD atau Asva dengan USDT kayak gitu, tinggal pilih. Perbedaan yang pertama kayak gitu, dari jumlah tokennya, dari pasangan dan tidak pasangannya. Kalau untuk perbedaan yang kedua itu dari resikonya ya guys. Seperti biasa, kalau semakin besar atau semakin banyak keuntungannya, maka resikonya juga semakin besar. Seperti hukum investasi biasalah. Kalau staking itu resikonya ya cuma kalau tokennya turun guys. Misalkan kalian kan stake kayak kemarin yang saya contohkan itu loh, kan saya stake token ASVA sebanyak 2.500 atau sekitar 1.000 dolaran, dan sekarang tokennya udah menjadi 3.000 tapi estimasinya cuma hampir 400 dolar. Itu kan rugi hampir 600 dolar toh. Lah resikonya di situ kalau staking. Kalau tokennya turun terus, maka jumlah estimasi uang kalian juga akan berkurang. Kan simple ya, maksudnya kayak hold biasa lah. Kalau farming ini agak rumit guys. Jadi kan gini, saya tulis di note ya. Kan butuh pasangan ya. Nah, tadi kan misalkan 1000 sevan kita pasangkan dengan BNB berapa sekarang ya? Sebentar. Kan 1000 sevan atau 6.000 dolar ya. Berarti kalau 6.000 dolar sekarang misalkan harga BNB 400 dolar. Berarti kira-kira 15 BNB ya. Berarti kita pasangkan 1000 sevan dan 15 BNB gitu ya. Kalau staking tadi kan misalkan harganya turun, maka akan turun semua. Kalau di sini agak berbeda guys. Resikonya agak besar. Misalkan token sevennya waktu itu pas kalian pertama farming harganya 6 dolar. Dan harga BNB pada waktu pertama farming harganya 400 dolar. Jadi misalkan kalian misalkan koin sevannya ini harganya turun ya, sampai misalkan harganya 4 dolar. Tapi misalkan gini. Misalkan kan kalian farmingnya tanggal 15 Februari dan sekarang tanggal 28 Februari. Lah pas pertama staking tanggal 15 Februari itu harga sevannya per koinnya 6 dolar dan per BNB-nya 400 dolar. Dan setelah kalian cek, ternyata pas tanggal 28 Februari harga token sevannya cuma 4 dolar dan harga BNB-nya tetap 400 dolar. Jadi token misalkan kalau kalian lepas kuncinya mau withdraw, token sevan kalian bertambah guys. Token kalian bertambah dan koin BNB-nya berkurang. Jadi kan ini pasangan ya. Jadi nanti intinya tetap 1:1 gitu loh estimasinya. Jadi misalkan satu koin harganya turun, maka yang koin turun itu jumlah tokennya akan bertambah, dan token yang harganya tetap atau harganya naik itu tokennya berkurang. Jadi biar nanti estimasinya tetap sama gitu loh. Jadi tetap 1:1 itu estimasinya. Dan seperti kebalikannya, misalkan harga sevan misalkan ya bulan depan misalkan tanggal 10 Maret token sevan harganya 15 dolar, kan itu naik jauh ya. Dan harga BNB-nya naik cuma 500 dolar, kan naiknya kan nggak signifikan kayak sevan. Jadi otomatis yang token BNB kita nambah guys, dan token sevan kita berkurang gitu. Jadi kalau mau hold buat resikonya yang nggak terlalu besar, kalian mending pilih yang staking aja, soalnya aman. Kalau yang farming ini ya itu resikonya ada yang namanya impermanent loss.
impermanent loss itu ya yang saya jelaskan tadi. Jika harganya satu naik, maka yang harganya naik itu tokennya berkurang, dan dan tokennya, pasangan tokennya harganya turun, maka akan bertambah tokennya. Waktu itu saya pernah ya guys, kan waktu itu saya pernah farming di Sevan juga di harga $1, harga $5 lah, harga $5. Dan waktu itu Sevan itu harganya naik tinggi sampai harga $15. Waktu itu saya pertama farming itu jumlah token Sevan saya 600, dan saya unstack waktu itu karena harganya sudah terlalu tinggi, kan tokennya Sevan berkurang dan BNB nya nambah. Jadi waktu itu Sevan saya tinggal 200-an loh, kan ini sedikit banget ya kalau mau hold, dan BNB nya nambah waktu itu jadi 4 biji atau berapa gitu, lupa. Intinya kalian pilih, kalau mau pilih staking atau farming, dilihat dulu itu. Kalau mau staking ya resikonya kecil, kalau yang farming ada impermanent loss tadi, ada resikonya besar, token kalian bisa berkurang. Kalau staking, misalkan staking kan 1000 token ya, sampai akhir nanti, sampai waktunya habis lockingnya, token kalian juga tetap jumlahnya sama, tetap 1000. Tapi kalau farming nggak tentu. Waktu itu saya pertama farming itu 600-an Sevan, dan waktu unstack itu cuma tinggal 200. Itu kan berkurang 400 ya. 400 itu banyak loh. Jadi gitu. Jadi paham guys ya. Jadi resikonya ya kayak gitu. Tapi keuntungannya kalau di Sedify ini kan, misalkan saya tadi kan pilih staking yang 90 hari. Ini profitnya atau persenannya bisa diambilnya ya pas waktu kuncinya ini habis. Jadi kalau mau nyicip rewardnya, kita harus nunggu ini 90 hari dulu baru bisa withdraw. Tapi kalau farming beda ya guys. Kalau farming itu misalkan sekarang lagi farming ya, tapi ini nanti ini ada menu namanya harvest. Harvest itu kayak panen gitu loh. Jadi misalkan hari ini staking dan hari ini aja menghasilkan 1 Sevan gitu ya. Ya 1 Sevan itu bisa dipanen di hari itu. Maksudnya nggak harus nunggu locknya habis gitu loh. Jadi itu kelebihannya. Jadi buat yang masih bingung pilih farming atau staking, saya memiliki beberapa tips. Soalnya saya dulu sudah pernah mengalami. Misalkan kalau saya sendiri begini guys, misalkan harganya masih murah banget ya, maksudnya token Sevan dulu kan cuma $1. Kalau masih di harga bawah itu mending pilih staking. Soalnya kan lama kelamaan kan harganya pasti naik ya. Misalkan kalian yakin harga Sevan bakal naik tinggi, kalian pilih aja yang staking dengan resiko yang lebih kecil, dan rewardnya juga kecil tentunya. Tapi token kalian nggak akan berkurang pas waktu harganya naik tinggi. Misalkan dari $1 ke $15 itu kan tinggi banget kan, nanti bisa di unstack dan dijual di harga pas tinggi. Tapi misalkan kalian pilih farming waktu harganya masih rendah, itu nanti kalian pasti bakal kena impermanent loss atau rugi yang tinggi. Soalnya pas token Sevan kalian naik atau token lain yang kalian farming itu naik, itu token kalian akan berkurang banyak sekali. Misalkan harganya naik dan token pasangannya itu tetap gitu. Jadi waktu harga masih rendah mending pilih staking. Tapi kalau pas harganya tinggi, misalkan harga Sevan pas $15 atau $10 itu kan tinggi banget, itu mending pilih farming aja. Soalnya nanti kan kalau tokennya turun, jumlah token kalian itu akan bertambah gitu loh guys. Dan token pasangannya BNB kan biasanya lebih stabil tuh. Jadi intinya kalau pas harganya rendah, kalau saya mending pilih staking. Kalau waktu harganya tinggi, saya pilih farming. Gitu ya guys. Dan biasanya kalau koin-koin baru itu kan pasti kan menyediakan staking, farming gitu ya. Kalau farming token baru itu kadang-kadang AP-nya bisa sampai ribuan persen loh. Itu buat hit and run aja.
nggak usah lama-lama, kalau udah untung langsung close aja gitu. Tapi kalau staking ini, kalau saya sendiri tujuannya buat nabung ya. Jadi selain investasi nabung, kita juga dapat untungnya dari staking gitu. Terima kasih ya guys, semoga kalian paham yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.